Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits dan sudah barang tentu jumpa lagi bersama Amarket. Rekan trader, I love Monday. Hari Senin sangat yang luar biasa, hari yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Kita selalu mengawali minggu ini di hari Senin, hari yang penuh dengan kesibukan. Tapi di tengah kesibukan, mari kita mencoba untuk beranalisa lagi sebelum kita masuk ke dalam training yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi sebelum kita masuk, mari saya mereview sedikit tentang apa yang terjadi serta analisa yang saya telah berikan buat rekan trader di analisa mingguan. Ya, kita bisa lihat aja langsung ke platform rekan trader. Kemarin rekan trader di analisa yang coba saya bawakan, rekan trader bisa lihat dengan jelas sana bagaimana pola pergerakan yang telah saya prediksikan. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Ya, kita lihat di sini untuk indeks dolar Amerika masih tetap saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini akan mengalami pelemahan walaupun nanti besok dan hari Kamis hati-hati akan ada rapat FOMC. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Begitupun juga euro angkel saham dolar, saya masih memprediksikan bahwa dia masih punya peluang yang besar untuk naik lagi ke level paling tertinggi. Minimal dia masuklah di sekitar 1.099 atau ya kalau menuju 1.1 luar biasa banget itu. Ya, begitupun juga pound sterling masih tetap punya kemampuan untuk naik. Ya, minimal sampai 1.26 lah ya. Itu adalah nilai yang win-win solution ya, yang bisa dicapai. Bagaimanakah untuk gold? Gold rekan trader, saya memprediksikan untuk minggu depan bahwa minggu ini gold ini masih punya peluang besar untuk naik. Ya, minimal dia bisa naik sampai level tertinggi di 2038, tapi itu jauh juga ya. Tapi kalau dia bisa sampai ke level itu, dia harus bisa melewati level 2004 dulu. Intinya dia harus bisa masuk ke level 2000. Dan untuk USD Yen Jepang masih tetap dalam perkiraan saya bahwa USD Yen Jepang ini dia masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Ya, USD masih punya peluang untuk pelemahan lah minggu ini. Karena kita tahu bahwa indeks dolar Amerika perlahan namun pasti dia sudah mulai melemah ya, oleh karena itu pengaruhnya buat USD Yen Jepang juga. Oke rekan trader, ini adalah sekilas tentang apa yang terjadi serta prediksi analisa harian saya, analisa mingguan saya dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Bagaimanakah untuk hari ini? Untuk hari ini ya kita udah tahu bahwa pergerakan pasar selalu punya dinamika masing-masing. Tapi saya akan mencoba membahas tentang gold. Untuk hari ini tema yang saya angkat di tema harian saya sangat luar biasa adalah emas mengincar 2000. Nah, ini dia. Ini tema yang sangat luar biasa. Emas mengincar 2000. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa saja terjadi? Mari kita lihat rekan trader. Kalau kita lihat di platform rekan trader, pergerakan emas ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat, emas pada minggu kemarin dia itu bergerak sangat luar biasa rekan trader ya. Kita bisa lihat di sini emas pada minggu kemarin itu dia bergerak, bayangkan dari 1916 sampai dia menuju ke 1993. Ya, di sini ya rekan trader ya. Nah, 1993. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah emas bisa lebih tinggi lagi? Ya kalau menurut saya bisa rekan trader. Bisa saja dia lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat, saya masih bisa bilang bahwa emas ini akan mencoba terbang lebih tinggi lagi, minimal dia akan mencoba sampai level 2000 rekan trader ya. Level 2000 ini saya coba kasih batasan di sini dulu deh. 2000 itu taruhlah di sekitaran sini ya. Saya kasih 2000. Nah, ini dia. 2000, apakah dia bisa sampai ke level 2000 rekan trader? Nah, 2000 di sini. Menurut analisa saya masih bisa. Masih bisa. Ditambah, kenapa saya bilang masih bisa? Karena pengaruh sangat signifikan adalah tingkat suku bunga perlahan namun pasti sudah mulai mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di platform, terutama di informasi yang akan terjadi pada fundamental minggu ini, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa di kalender mingguan ini harap diperhatikan hari Selasa malam, Rabu dini hari akan ada rapat FOMC.
Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Akan ada rapat FOMC pada hari Rabu dini hari nanti. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya bisa bilang bahwa emas ini punya peluang yang sangat besar untuk mengalami kenaikan. Ya. Sekali lagi saya bilang bahwa emas punya peluang besar untuk mengalami kenaikan. Kita tahu semuanya rekan trader bahwa emas ini dia mulai bergerak ya dari level yang paling terendah. Sabar, saya lihat balik dulu. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa emas ini mulai bergerak dari level yang paling terendah ya, dari posisi sekitaran sempat dia dari level yang paling terendah di seputaran sini ya. Nah, 1916 dia naik sampai level tertinggi 1993. Setelah itu dia agak mengalami penurunan. Dengan adanya tendensi yang terjadi, berita ekonomi yang terjadi, dan berita ekonomi ini tidak terlalu banyak, bisa membuat pergerakan emas mengalami penguatan. Ditambah perekonomian Cina yang sudah mulai membaik. Inilah yang menjadi faktor utama kenapa emas saya masih bisa bilang bahwa punya kemampuan besar untuk kembali lagi ke level 2000. Yang menjadi pertanyaan kapan? Nah, ini dia. Sekali lagi saya bilang bahwa dia menuju arah 2000. Tapi menjadi pertanyaan kapan? Untuk kapannya ini ya kita harus tunggu rekan trader. Tapi prediksinya masih tetap sama. Dia menuju 2000. Dan kalau mau lebih cepat lagi gampang rekan trader. Tinggal tunggu aja pecah perang lagi. Kalau pecah perang antara Israel dengan Palestina dia pasti akan naik. Ya kalau seumpamanya tidak ada ya dia pasti akan lebih stagnan ya. Tapi dengan kestagnanan yang terjadi masih punya faktor yang bisa membuat dia naik, yaitu di saat nanti rapat FOMC apabila tidak menaikkan tingkat suku bunga dan memang tidak akan dinaikkan tingkat suku bunga, artinya dolar semakin merosot dan membuat emas semakin tinggi dengan tujuan yang paling tertinggi adalah mencapai nilai 2000 lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada kesempatan kali ini dan seperti biasa kita akan coba masuk di analisa teknikal ya. Rekan trader bisa lihat analisa teknikal kita pada saat ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Berapa besarkah dan bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini pada prinsipnya dia mengalami sedikit stagnan dan dia mengalami bearish. Seberapa besarkah bearish yang akan terjadi? Bullish. Bearish yang akan terjadi. Nah, menurut analisa saya dia ini akan mencoba, kalaupun bearish yang terjadi saya bisa bilang ya dia akan sampai di level paling terendah di posisi 103.246. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa peluang penguatan itu masih bisa ada. Dan saya memprediksikan dia bisa naik sampai di 103.692. Oleh karena itu untuk indeks dolar Amerika saat ini saya memprediksikan hari ini dia akan bergerak rekan trader di antara 103.246 sampai 103.892. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada emas. Oleh karena itu rekan trader harus pelan-pelan dan harus melihat apa yang akan terjadi. Selanjutnya rekan trader kita akan lihat tentang euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader sudah barang tentu dan sudah jelas bahwa euro angkel saham dolar dia sedikit mengalami penguatan saat ini. Walaupun sekarang ada tendensi pelemahan ya. Dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik lagi ke level 1.09562. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa peluang pelemahan masih bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di 1.08 ya, 1.08780. Oleh karena itu mari kita main agak sedikit panjang. Dia ini akan bergerak nah di sini antara 1.08780 sampai 1.0909562. 562. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader, kita akan lihat bersama-sama arah pergerakan dari pound sterling. Oke, untuk pound sterling rekan trader
Pola pergerakan pound sterling pada prinsipnya masih tetap mengalami bullish ya. Peluang bullish masih sangat tinggi dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lebih tinggi lagi sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.25039 dan hati-hati pelemahan bisa terjadi sampai level paling terendah di posisi 1.24494. Nah, disinilah pola pergerakannya antara 1.24494 sampai 1.25039. Selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader, arah pergerakan gold saat ini? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold, ya kita udah tahu lah gold ini akan arahnya kemana ya rekan trader ya. Gold pada prinsipnya masih punya peluang naik. Walaupun sekarang agak terjadi pelemahan, tapi peluang gold untuk naik itu sangat kuat dan saya bisa memprediksikan dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 1991. Tapi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1973.30. Nah, ini dia akan mencoba dari level tertinggi sampai level paling terendah di bawah sini. Oke, selanjutnya kita lihat untuk USD Yen Jepang, bagaimanakah pola pergerakan USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa bearish sangat kuat, peluang bearish sangat kuat walaupun sekarang ada sedikit koreksi bullish, tapi bearish sangat kuat. Tapi saya bisa bilang bahwa dia kalaupun nanti dia akan bearish, ya, dia akan mencoba turun lagi sampai level terendah di posisi 146. Ini 146 ya. Ya, sorry 148, mata saya jelek banget. 148.284 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia terbang lagi sampai di level 149.748. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Ya, menurut analisa saya. Antara 146.492 sampai 148.492 sampai 149.782. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Tapi sebelumnya saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati, hari ini juga ada kalender ekonomi ya. Nanti pada pukul hari Senin, hari ini nggak ada, hari Selasa besok ya. Kalau prinsipnya hari ini nggak ada. Rekan trader jangan lupa juga untuk masuk bergabung bersama kami di website resmi kami. Semuanya ada di deskripsi alamatnya. Ada waktu juga bergabunglah dengan Telegram Amarket. Silakan subscribe channel Telegram ini supaya Telegram kami semakin berkembang dan terus berkembang. Dan terakhir, rekan trader, ini adalah channel YouTube Amarket. Ayo, mari subscribe channelnya supaya channel ini semakin berkembang dan terus berkembang ya. Oke rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini tanggal 20 November tahun 2023. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mau sukses trading, bergabunglah di channel ini karena Anda akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa dari channel ini. Salam Profit Indonesia.